So ever since every day I wake up dan memutuskan untuk diriku, oke, hari ini gue mau bahagia apapun itu yang terjadi. Semua orang sedunia bisa mencoba untuk bantu aku, tapi kalau aku nggak mau bantu diriku sendiri, nggak akan ada perubahan itu gitu. Ya. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hey guys, kembali lagi di Daniel Tetangga Kamu bersama Ariel Tatum dan istri gue Viola Mananta. Well guys, kalau misalnya kalian udah ngikutin konten-konten kita sebelumnya, gue sangat fokus banget akan values, akan nilai-nilai, akan spiritual journey, life journey seseorang, bagaimana mereka menghadapi masalah-masalah dalam hidupnya. Nah, kalau misalnya kalian suka dengan apa yang kita bicarakan, gue janji konten berikutnya pun juga akan serupa. Makanya subscribe, klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk nyalakan tombol notifikasi juga. Dan yang pastinya kalau misalnya ini kayaknya kena banget buat teman-teman kamu atau tetangga kamu atau keluarga kamu, share video ini ke mereka. Alright, balik lagi ke Ariel. Ariel Tatum yang dulu sama Ariel Tatum setelah vakum, sekarang balik lagi ke entertainment, itu adalah dua Ariel Tatum yang berbeda. Yes. Yang pertama tadi itu sepertinya it's all about herself. Tapi Ariel Tatum yang sekarang sepertinya untuk orang lain. Lu ada di dunia entertainment udah bukan lagi untuk mengambil ketenaran, tapi untuk memberi, membagikan atau to serve, membagikan courage, membagikan keberanian bagi orang-orang yang mungkin melewati masalah di mirip seperti itu. Lu boleh ceritain sedikit gak? Like is that true? Like what I'm saying? Gak tahu ya. Mungkin kalau misalnya kamu dan beberapa orang mandang ya seperti itu ya alhamdulillah gitu. Cuma maksudnya aku selalu ngerasa gini sih. Apa yang bikin aku semangat untuk mengkampanyekan ini adalah dulu ketika aku mengalami masa-masa sulit di dalam hidup aku gak punya sosok public figure yang bisa aku jadikan contoh. So Gak ada. Aku ngerasa gak punya teman, I felt alone. Ketika aku sharing sama teman-teman aku beberapa, karena aku juga dari dulu introvert banget karena I don't have much friends sampai sekarang gitu. Dan gak banyak juga yang gak ada bahkan yang bisa relate gitu loh. Jadi aku semangat sih mencoba menjadi pribadi yang lebih baik. Cuma aku gak ngerasa punya teman gitu. Aku ngerasa sendirian melalui perjalanan ini gitu. Dan kenapa aku semangat banget? Karena aku tahu gimana rasanya gak punya siapapun. Bukan gak punya siapapun dalam konteks gak ada yang support ya. Aku punya keluarga. Aku ngerti rasanya ngerasa gak ada yang bisa relate. And I wouldn't want other people to feel that way. Kalau misalnya dengan aku sharing secara publik apa yang aku rasakan, what I went through. Dan bahkan sampai sekarang pun ketika orang-orang bilang, Ariel gimana rasanya sudah berhasil menerapkan self love dalam keseharian, aku selalu bilang bahwa ini bukan hal yang bisa kita sampai tujuan abis itu kita gak harus perjuangkan lagi gitu loh. Ini adalah proses kehidupan yang panjang dan selalu berubah-ubah dan harus selalu di-adjust. Aku selalu mencoba untuk selalu untuk mencoba jujur di Instagram aku tentang apa yang aku alami minggu ini. Kalau misalnya ada ternyata hal-hal yang tidak disangka-sangka, diduga-duga, hal-hal yang challenging lah itu terjadi. Itu aku selalu mencoba untuk share. Karena aku gak mau orang ngelihat Instagram aku cuma ngelihat yang seru-seru doang, yang happy-happy doang gitu loh. I want them to know that I'm being myself. I'm trying to be myself. Walaupun aku gak bisa kasih mereka seutuhnya hidup aku, because I like to keep my personal life private. Cuma at least I want them to know that they're not alone ketika mereka ngerasakan hal-hal tersebut. Ketika mereka ngerasa anxiety, ketika mereka ngerasa depresi. Dan ternyata bener yang tadi aku bilang, rasanya liberating ketika justru aku sharing sesuatu dan mereka, jadi followers aku tuh sering curhat sama aku juga di DM. Terus sekarang beberapa kita suka Zoom, suka serius? Iya. Zoom sama follower? Ada beberapa followers aku yang suka Zoom sama aku karena kayak memang beberapa masalah-masalah hidup mereka lumayan concerning buat aku. Dan aku ngerasa di momen-momen tersebut urgent sekali, rasanya gak bisa kalau misalnya aku gak dengerin cerita mereka gitu. Itu aku suka ajak mereka ngobrol. Cause I know how it feels like to have to feel like you have nobody that would understand how you feel gitu. Jadi ketika aku ngerasa
walaupun aku nggak akan pernah tahu exactly apa yang mereka rasakan, cuma at least kayak gue di sini gue mau dengerin, gue tahu karena gue pernah ngalamin A I U E O gitu loh. Ya. Kayak gitu-gitu sih. Jadi intinya ya I just want them to feel and to know that they're not alone gitu. Wow. Ada ketakutan gak sih bahwa lu akan menjadi, gak tau ya, gue denger kayak gitu, gue jadi burden tau gak lo. Gue kayak denger, misalnya gue ngebayangin gue ngedengerin peran-perannya orang dan habis itu ngezoom sama mereka dan kayak gue harus menyelamatkan hidup mereka dan gue harus membuat mereka sembuh. Nah, You know what I mean? Like Yeah. savior complex gitu. ngerti. Ada gak ketakutan itu? Banyak juga orang-orang yang pas di seminar aku selalu nanya kayak gini, Kak gimana ya kalau misalnya kita untuk meyakinkan orang bahwa mereka tuh butuh bantuan tapi mereka gak sadar gitu. Sedangkan kita orang-orang yang sayang sama dia tuh pengen ngasih tahu nih lo bisa merasa lebih baik gitu. Aku selalu bilang bahwa tujuannya, niatnya harus sadar, harus utuh dulu, harus kita dengan sadar jalan dan menemani mereka tanpa ada rasa oh gue bisa nih menyelamatkan dia, oh gue bisa bikin dia ngerasa lebih baik gitu. Karena menurut aku kita nggak bisa membantu siapapun ketika dia nggak mau membantu diri mereka sendiri. Jadi aku selalu bilang bahwa yang kita bisa lakukan hanya satu, mendengarkan. Dua, ketika mereka mau ya kasih nasihat menurut kita seperti apa. Tapi jangan paksakan mereka ikut karena yang bisa, what works for us doesn't mean would work for them gitu loh. Right. Gitu sih, aku sih mencoba untuk selalu bilang sama diri aku bahwa orang lain itu bukan tanggung jawab aku. Yang bisa aku lakukan hanya sekadar mendengarkan dan menjadi menjadi teman mereka gitu. Ya. Karena terkadang Kak, aku ngerasa banyak orang dan aku juga sering merasakan bahwa yang kita butuhkan bukan saran, tapi cuma kuping untuk mendengarkan dan teman untuk duduk di sebelah kita gitu. Yeah. Wow. Gitu sih. Yeah. It's such a gift that you listen actually. To hear is a normal thing, but to listen takes courage. Gitu. Susah tuh. Hear sama listen bahasa Indonesia sama aja, dengar. Enggak, beda. Oh beda ya? Dengar itu bisa, semua orang bisa dengar, tapi tidak semua orang bisa mendengarkan. KBBI-nya beda. Serius. Grammar lesson today. There you go. Semua orang bisa dengar, tapi tidak semua orang bisa mendengarkan. Dan aku mau menjadi orang yang selalu mendengarkan. Wow. And it's not always that we need to give solutions, right? Exactly. Sometimes you just need to listen and then suddenly they find a solution themselves, right? Betul. Iya, karena memang kebanyakan sebenarnya kita semua di dalam tahu harus gimana gitu kan. Yeah. Tapi kadang ya, mama aku tuh dulu selalu bilang kalau misalnya kayak air kopi tuh ya kalau seperti kayak masalah hidup tuh seperti air kopi. Kalau misalnya kamu aduk terus ya nggak bakal ngendep, diemin dulu sampai ngendep ampasnya baru kamu bisa lihat oh gitu. That's beautiful. That's beautiful. Gue perhatiin tadi di sini, gue pikir itu ada mall. Kena itu ya, nggak lo pikir kena pulpen? Kena pulpen gitu ya. But it's actually a tattoo. It is ya. Right? Jadi ternyata Ariel tattoo. Gila, maaf. Kepada kru-kru kita yang kayak baru aja rolling their eyes. We have to have the sign of applause, you know. Applause sama laughing, ketawa gitu kan. Nah, bener-bener gak dia? boleh Kak, ya boleh. Makasih. Jadi, can you tell like what is that? The Ini tattoo. semikolon itu adalah simbol yang kita gunakan ketika kita mau mengakhiri sebuah kalimat, tapi kemudian memutuskan untuk melanjutkannya. Kasih lihat dikit dong. Oke, semikolon itu artinya titik koma ya? Ya, titik koma. Oke. Jadi ini symbolize how I once thought about ending my life, but then decided to still be here. Wow. Let's talk about that. Itu tahun berapa? Pas aku umur 13 tahun tuh tahun berapa Oke, ya? umur 13 tahun. 13 tahun, habis itu lagi di usia 16 tahun, habis itu lagi di usia 18, habis itu udah. Oke, lu tadi sempat ngomong suicidal, Yep. right? So, what triggers it? Apa yang bikin lu jadi mempunyai pikiran suicidal dan yang membuat titik Inspirasi titik koma itu? titik koma ini BPD ku.
Oke. Ya itu Lu bener-bener gak tahan banget sama BPD itu. BPD itu the feeling of numbness, the feeling of emptiness, the feeling of not knowing what I want to do in my life and who I want to be, and the fact that I don't want to be anything and I don't want to be here gitu sih. And it was just too much for me. Impactnya ke orang-orang di sekeliling lu seperti apa sih? Oh, kalau itu kebetulan saya kurang tahu because I was too busy with my fight, with the battle, with the internal battle that I had to go through. Cuma abis itu kita kayak sempat ngobrol ketika aku sudah bisa dibilang lebih sudah pulih ya, ngobrol sama mama papaku dan Damas, orang-orang terdekat aku, ya pastinya mereka sedih banget lah. They were heartbroken, dan terutama kedua orang tua aku pasti secara tanpa mereka sadari dan tanpa mereka inginkan pasti mereka self blame lah gitu. Tapi untungnya pada saat itu juga banyak keluarga dan juga psikolog-psikolog yang membantu mamaku juga untuk tahu bahwa there are better things that we can do to make things better gitu. Umur 13, habis itu umur 16, habis itu umur 18. Itu kan lu secara karir tuh udah sangat baik ya. Maksudnya apalagi udah duet juga sama Ari Lasso dan nama Ariel Tatum tuh dikenal banget. Everybody di entertainment tuh kayaknya tahu banget lah siapa Ariel Tatum gitu. Secara acting juga bagus dan lain-lain. Nah, kenapa bisa It had nothing to do with the career. Gak ada hubungan sama karir? Gak ada hubungannya sama sekali. It had nothing to do with school. It had nothing to do with anything. It just happens. Menurut aku ya itu salah satu memang hal yang harus dilalui, karena kalau misalnya gak ada kejadian-kejadian tersebut, I wouldn't be here with this cara pikir aku, value aku dalam hidup. Jadi aku ngerasa memang gak bisa di pinpoint up kenapa itu terjadi despite everything. Itu gak bisa sih, gak bisa diaplikasikan dalam konteks ini gitu menurut aku. Karena memang sudah jalannya harus terjadi gitu. That's what I like to think gitu about what happened back then. Dan ketika umur 18 tahun, that was the last time lo, dan mungkin karena ada hubungan juga sama Damas juga ya. Tadi kita udah sempat ngobrol juga di mana Damas tuh jadi kayak at that time sort of like bait gitu. Iya, penyelamat dia gitu. bait gitu gak sih, buat pancingan banget gitu dia. The life ring, right? Like the apa itu life ring? Apa sih orang kalau misalnya mau tenggelam gitu dikasih life ring? Oh iya, iya benar. Iya benar aku setuju. I don't know the word for it actually. My English is not so good. Sorry. Aku mikirnya lifeboat gitu, tapi maksudnya ya ban lah. Iya itu. Ban buat selamatin tenggelam ya. Iya. Nah, setelah itu kenapa sampai hari ini gitu ya, lu belum mempunyai, bagaimana lu bisa pulih dari itu semua dan apa yang terjadi itu, maksudnya mengetahui bahwa ada sesuatu, ada sesuatu kondisi yang ternyata lu punya, dan apakah ada perubahan situasi juga, seperti karena kalau misalnya ada yang mempunyai masalah yang sama, mereka juga mungkin pengen tahu bagaimana sampai akhirnya Ariel bisa functioning lagi, bisa merasakan sesuatu lagi. Yeah, not just functioning. You're conquering. You're not just functioning, yeah. I mean, there is more to getting healthy and than just functioning, right? Aku banyak sih. Pertama aku gak pernah ada rasa takut untuk minum obat, untuk dibantu juga dengan obat. Karena masih banyak teman-teman yang juga ke psikolog tapi masih belum berani ke psikiater. Menurut aku penting untuk kita dapat bantuan dari medication. Banyak yang takut addiction kan? Iya, menurut aku itu kecanduan. Menurut aku itu tidak mungkin terjadi karena kita kan selalu diresepin sama dokter yang memang sudah paham, dan kita bisa selalu dikasih coba dulu cocok apa enggak obatnya sama kita gitu. Menurut aku medication itu penting ketika memang gejala-gejala yang kita alami itu sudah sangat mengganggu produktivitas dan kewajiban kita dalam hidup gitu. Jadi satu itu sangat membantu aku untuk bisa berfungsi. Nah itu yang membantu aku bisa berfungsi lagi dalam keseharian, itu salah satunya medications dari psikiater. Tapi menurut aku itu juga harus dijalani dengan niat yang utuh dan tekad yang bulat untuk memang aku mau jadi pribadi yang lebih baik lagi gitu.
Karena seperti yang tadi aku bilang, semua orang sedunia bisa mencoba untuk bantu aku, tapi kalau aku gak mau bantu diriku sendiri, gak akan ada perubahan itu gitu. Ya. So are you saying that you shouldn't just take the medicine and say, Of okay, course. I'm now functioning because of the medicine. I'm Yes. gonna stay there. Aku I karena don't pada need to saat do itu anything else. menurut aku functioning bukan tujuan utama hidupku. I don't want to be able to just function. I want to actually live my life Yeah. and experience things and actually be present about those experience gitu loh. So good. Jadi pada saat itu seperti yang tadi Kak Daniel bilang, kita gak bisa rely our happiness on other things other than ourselves gitu. Jadi pada saat itu kebetulan aku memang punya niat yang sangat gigih untuk gue mau bahagia dalam hidup ini. Oke, definisi bahagia lo apa? Ternyata along the way aku ngerasa bahagia aku gak bisa didefinisikan atau dipinpoint akan satu hal. Menurutku bahagia itu keputusan kita. Kita yang memilih kita mau bahagia atau enggak. So ever since every day I wake up dan memutuskan untuk diriku, oke, hari ini gue mau bahagia apapun itu yang terjadi. Mau gue gak dapet kerjaan yang gue inginkan, mau ternyata selama gue kerja banyak challenges yang harus gue laluin, aku selalu mencoba untuk memilih untuk bahagia dan bersyukur. Itu a lot of therapies as well, a lot of journaling, a lot of meditation, a lot of trying to listen to my body and what it needs. Dulu tuh aku benar-benar jarang tidur. Ever since aku mencoba untuk get enough sleep, eat healthy foods, karena aku percaya makanan itu adalah obat untuk badan, untuk tubuh kita gitu. Yeah. Aku mencoba untuk nourish my body very well, untuk olahraga yang rutin, be kind to myself. Jadi kalau kamu tanya apa aja yang aku lakukan, banyak sekali. Ini lu ngomongnya kayaknya cuman gak nyampe 2 menit gitu ya, lu menjelaskan gitu. Tapi ini lu lakuin tiap hari. Yes. Dan to survive gitu kan. Yes. Kayak karena, dan ini yang orang mungkin gak ngeh. Berarti selama 7 tahun terakhir, tiap hari lu ngelakuin dan lu membuat keputusan untuk gue makan harus yang sehat, gue harus olahraga, gue harus disiplin dalam tidur yang cukup, gue harus memilih untuk meditasi, gue harus memilih untuk tiap hari. Kita ngomongnya kayak oh ya gue begini, oh ya kayaknya gampang. Coba lu cobain sendiri, 5 hari aja udah capek gitu. You know what I mean? Tapi lu harus ngelakuinnya tiap hari dan selama 7 tahun. But you didn't start with all at once, Oh right? enggak dong, enggak. Itu gradually semua really aku. impossible for Iya, someone itu who gak maybe mungkin is at Itu gak zero. mungkin. Jangan kamu buat ekspektasi seperti itu. Itu gradually, dan seperti yang aku selalu bilang, self love itu, bentuk self love nggak ada formulasi yang konkret yang bisa diaplikasikan ke semua orang. Itu kenapa aku selalu bilang langkah pertama yang bisa kita lakukan untuk practicing self love adalah kenalan dulu sama diri kita sendiri. Karena yang bikin aku happy belum tentu bikin Kak Daniel happy. Betul. Misalnya aku suka masak, ya orang yang gak suka masak kesel lah disuruh masak. Self love gimana masak ya, gak bisa lah kalau orang gak mau. Jadi itu satu menurutku, kita harus tahu dulu apa yang bikin kita happy, apa yang bikin kita ngerasa damai, apa yang bikin energi kita bisa refilled gitu. Itu dulu, karena dari situ kita bisa mulai tuh. Oke, berarti kalau misalnya gue senangnya sendiri, apa jenis-jenis terapi yang bisa gue lakukan? Oh, gue bisa coba meditasi, oh gue bisa coba melukis, oh gue bisa coba apa. Tapi kalau misalnya ternyata lo gak tenang ketika sendiri, ya gak apa-apa juga gitu. That means you need lo gain energi dari surroundings lo juga. Jadi gak apa-apa, oke, cari group activity sama orang-orang terdekat lo gitu sih. Jadi menurut aku kalian harus tahu dulu apa yang bikin kalian pribadi happy. Itu abis itu aku coba bertahun-tahun cobain terapi A, I, U, E, O gitu. Sampai akhirnya ketemu formulasinya. Dan seperti yang tadi aku bilang, orang-orang suka nanya gitu, gimana rasanya udah bisa mengaplikasikan self love? Enggak, it's an ongoing process that I have to go through until the day I die. Gitu. It's easy to start, but the hard part is to maintain, to be consistent about it, gitu. Tapi karena aku sudah merasakan impactnya yang positif di hidup aku ketika aku mengaplikasikan self love, ketika aku melakukan itu semua, jadi lifestyle, merubah itu menjadi lifestyle. Ketika aku melenceng sedikit, aku sangat merasakan efeknya ke diri aku, dampaknya. Gimana aku energinya jadi low, I feel awful about myself. Actually just the other week I felt that way. Maksudnya? Dan gimana? aku What happened? Jadi aku kerja, I was working bisa dibilang quite non-stop sejak awal tahun kemarin. Dan aku baru sadar aku belum ngambil break yang cukup lama untuk aku bisa
be in nature dan beneran gak mikirin kerjaan sama sekali. Dan Refilling ternyata aku the burn fuel, out. the love tank Yes. again. Ternyata aku burn out. Wow. Dan aku lupa olahraga. Dan aku makan sembarangan. Aku gak bilang aku makan sehat selalu. Aku mencoba untuk selalu conscious eating. Aku selalu sadar apa yang aku makan. Ketika aku pengen sesuatu ya aku makan. Tapi secukupnya. Aku lebih memilih seperti itu daripada aku tahan terus suatu hari membludak, abis itu malah jadi aku gak punya kontrol. Jadi aku selalu kasih diriku apa yang aku mau makan pada saat itu. Tapi kemarin itu somehow seminggu aku ngaco banget. Begitu tiba-tiba ada satu poin aku lagi fitting terus kayak I feel so shitty today. Dari sejak bangun gue gak tahu kenapa gue cranky banget. Gue ngerasa gue out of shape, gue ngerasa badan gue gak enak, gak nyaman, berat. Dan ternyata bener I've been neglecting myself. Gitu, jadi abis itu karena aku journaling, aku keep track of the things, the stressor yang ada di hidup aku. Apa hal-hal kecil yang bikin aku stres. Dan ketika burnout terjadi, apa hal-hal yang cocok aku lakukan selama ini. Ketika misalnya oke, masalahnya solusinya ini waktu itu. Ini ada lagi nih terjadi yang similar, yang mirip sama masalah C. Waktu itu cobanya menyiasati masalah tersebut dengan approach ini gitu. Tapi ternyata gak berhasil. Jadi aku udah punya listnya tuh. Harus ngapain. Trial dan errornya apa. What works for me and what doesn't gitu. Jadi ternyata I've been neglecting. Dan ya udah aku mencoba untuk ya udah validate the emotions and the thoughts. Bahwa I felt shitty. Oh ya berarti apa yang harus gue lakukan. I need to get back on track. Gitu. Realign Gitu sih. lagi. Yes. That's so good. Jadi itu selalu terjadi. Itu part of the process gitu. Jadi gak, menurutku hal-hal seperti ini tuh bukan sesuatu yang ada tujuan titik akhirnya gitu loh. It's part of life that you have to constantly do every day gitu. Di Indonesia tuh orang suka banget yang kayak gimana udah sukses belum gitu. Tapi jarang, gak pernah ada yang nanya gimana kamu bahagia sama hidupmu gitu. What are you busy with right now? Iya, jawabannya gue sebenarnya lagi nyantai-nyantai aja sih, nggak terlalu sibuk juga ngapa-ngapain. Langsung kayak ada condescending look gitu kan, Iya. meremehkan. Why are you not doing anything with your life gitu. Exactly.